Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya. Setiap mukaddimah selalu kita membuka dengan hamdalah, memuji Allah Azza wa Jal dan bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya. Begitulah seharusnya lisan seorang mukmin. Setiap saat harus mengucapkan alhamdulillah. Setiap saat dia harus memuji Allah. Setiap saat dia harus bersyukur kepada Allah. Lisan seorang mukmin harusnya seperti itu. Bukti bahwasanya dia senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal, senantiasa mendahulukan Allah Azza wa Jal ketimbang dirinya sendiri, ya. Maka jangan jadi orang yang tertipu dengan kemampuan dirinya. Apa yang dia peroleh dia katakan ini karena sebab dirinya, ini karena kepintaran dirinya. Nggak boleh. Makanya kita selalu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kapanpun dan dimanapun setiap kita ingin memulai, khususnya ibadah yang mulia diantaranya adalah menuntut ilmu seperti saat ini. Naam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam, jika suaranya enggak jelas, jika suaranya ada suara yang lain masuk kuat, maka jangan dipedulikan, ya. Dengarkan aja suara yang kurang keren ini, enggak apa-apa. Tayyib. Para ikhwah, para tulab yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tibalah kita pada kitabun nikah, ya. Pembahasan kita yang dinanti-nanti, di antaranya Rabi'ah yang kemarin pernah sempat bertanya, Ustaz, kapan kita belajar tentang kitabun nikah, Ustaz? Inilah saat-saatnya maka belajar tentang kitabun nikah. Jangan karena ada maunya, ya, tapi pelajari karena itu merupakan syariat Islam yang harus kita amalkan. Jangan karena ini lebih enak, ini lebih senang, ini gimana gitu ya, karena enggak tahu. Tapi pelajari pelajaran tentang kitabun nikah ini untuk diamalkan dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Naam, kita sudah selesai membahas wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang terbagi menjadi dua. Ada yang haramnya selama-lamanya abadi, tidak boleh dinikahi sampai kapanpun. Ada yang haramnya berbatas waktu karena ada sebab, ya, berbatas waktu. Ini siapa-siapa saja orangnya sudah kita jelaskan. Adapun kemarin yang baru saja kita jelaskan bahwa wanita-wanita yang diharamkan berbatas waktu, pengharamannya ini terbagi menjadi dua. Ada yang haramnya karena sebuah penggabungan, itu sebuah pernikahan. Penggabungan karena sebuah penggabungan. Karena sebuah penggabungan digabungkan antara dua saudarinya, adik kakak digabungkan tidak boleh, atau sesusuan tidak boleh digabungkan. Wanita dengan bibinya baik dari bapak ataupun ibu maka tidak boleh. Kemudian ada pengharamannya karena sebuah sebab, ya. Misalnya karena dia masih dalam masa iddah dari orang lain, maka tidak boleh dinikahi. Misalnya ada orang yang haram untuk dinikahi lagi setelah talak 3 jatuh, sampai dia dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu dengan nikah yang sahih. Kemudian haramnya menikahi wanita masih dalam keadaan ihram, tidak boleh. Dan juga yang keempat, haramnya menikahi haramnya menikahi wanita muslimah dengan orang kafir. Yang berikutnya, haramnya menikahi laki-laki menikahi wanita kafirah kecuali kitabiyah, enggak masalah. Yang keenam, haramnya laki-laki muslim yang merdeka menikahi budak muslimah.
boleh menikahi budak muslimah, kecuali ada beberapa ketentuan ya. Apabila dia sudah takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, sudah tidak tahan lagi, misalnya yang dia punya hanya budak muslimah saja, kemudian dia tidak sanggup membayar mahar wanita merdeka, tidak sanggup dia bayar mahar wanita yang merdeka, ataupun tidak sanggup dia untuk menebus dan melepaskan, membebaskan budak tersebut dengan hartanya, maka tidak dipermasalahkan, boleh saja. Namun itu adalah pilihan yang terakhir. Kemudian berikutnya, haram bagi budak muslim menikahi tuannya. Budak muslim menikahi tuannya. Ini jangan. Dia budak mungkin ganteng, dia rayu-rayu tuannya akhirnya menikah. Enggak boleh di dalam Islam. Ya. Yang terakhir, haramnya tuan laki-laki menikahi budaknya, budak perempuannya, tidak boleh. Kenapa? Karena akad kepemilikan ini lebih kuat daripada akad nikah, akad kepemilikan. Karena budak itu bagaikan kepemilikan, milik dia. Taib. Masuklah kita kepada pembahasan hukum nikahul kitabiyah, menikahi wanita-wanita ahli kitab. Apa hukumnya? Mungkin sudah terlanjur jatuh hati sama wanita ahli kitab ini. Cantik sekali. Cantik bana bahasa, rancak bana bahasa Minangnya. Enggak bisa dia lagi berpindah hati karena udah jatuh cinta pada pandangan pertama bahasanya. Ya. Baik. Seperti perkataan Gombal, bahasa buaya ya, banyak bintang di langit, tapi cuma ada yang paling terang. Wallahu a'lam. Baik, perhatikan kitabnya. Gombal, naudzubillah, Gombal. Laqad abahal Islamu nikahal harairi min ahlil kitab. Islam telah membolehkan menikahi wanita-wanita yang merdeka dari ahli kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini aku halalkan bagi kalian at-thayyibat, makanan-makanan yang baik, dan makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, serta makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, serta wanita-wanita yang terjaga dari orang-orang mukmin dan wanita-wanita yang terjaga dari ahli kitab min qablikum, dari sebelum kalian, idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian berikan ujurahunna, mahar mereka. Boleh. Waqad ajmal ulama ala jawazi nikahi nisa'i ahlul kitab, dan para ulama telah berijma membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Wa yuqsadu bi ahli kitab alladzina yajuzu nikahu nisa'ihim, dan yang dimaksudkan dengan ahli kitab yang boleh dinikahi perempuannya adalah ahli Taurah wal Injil, ahli Taurah wal Injil, Yahudi dan Nasrani, ya. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, innama unzilal kitab, itu diturunkan kitab kepada dua kelompok sebelum kami, yaitu al-Yahud wan Nasara. Selesai. Al-babu tsani, bab yang kedua, fis sadaqi wa huquqiz zawaji wa wajibatihi wa walimatil ursi wa fihi masail. Bab yang kedua tentang kitabun nikah adalah tentang as-sadaq, mahar, wa huququz zawaj, hak-hak pernikahan dan kewajiban-kewajibannya, hak dan kewajiban di dalam pernikahan. Itu akan kita bahas, hak dan kewajiban, yang mana yang hak, yang mana yang kewajiban. Ya, haknya istri maka itu kewajiban suami, haknya suami maka itu kewajibannya istri. Ya, masing-masing punya hak dan kewajiban. Tayyib, wa walimatul ursi, wa walimatil ursi, dan walimatul urs. Urs bukan ursh. Banyak orang mencetak undangan tulisannya koma u r s y. Ini salah. Bukan pakai shin tapi pakai sin. Urs. Yang benar adalah koma u r s, urs. Ini nampak kali yang buat undangan
atau yang terlalu semangat ini yang mau nikah sehingga dia pakai shin ya, ditambahnya y, pakai shin, terlalu semangat. Ursh salah, walimatul urs. Wa fihi masail, dan dalamnya terdapat masalah-masalah yang akan kita pecahkan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifus sadaqi wa masyru'iyyatuhu wa hukmuh, pengertian tentang yang namanya mahar, sadaq, dan pensyariatannya serta hukumnya apa. Biar kita ketika mengeluarkan mahar itu enggak keberatan. Ketika kita mengeluarkan mahar itu kita sadar bahwa ini syariat Islam. Apalagi kalau kita tahu hukumnya. Taib. Alif. Ta'rifus sadaq. Pengertian as-sadaq. Secara bahasa lughatan ma'khudun min as-sidqi khilaful kadhib. Diambil dari as-sidq, kejujuran. Khilafu al-kadhib. Lawan dari dusta, kadhib. Itu secara bahasa. As-sadaq dari kata sidq. Wa syar'an, secara syariat apa pengertiannya? Huwal malul ladzi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi 'aqdin nikah. Ya, secara istilah kalau ada yang tanya apa mahar itu, apa sadaq, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk istrinya karena akad nikah yang telah dia langsungkan, karena sebab akad nikah yang terjadi. Maka perlu bagi suami, wajib bagi suami mengeluarkan harta yang dia berikan untuk istrinya. Wa summiya as-sadaqu sadaqan. Kenapa as-sadaq dinamakan sadaqan, yang dia asal kata kejujuran, ya, li isy'arihi raghbata badilihi fin nikah, untuk membuktikan kejujuran dari keinginan orang yang mengeluarkannya di dalam pernikahan, bentuk keseriusannya dalam menikah, maka dia harus keluarkan hartanya, keluarkan uangnya. Ini buktinya. Sadaq itu adalah buktinya. Bukti dia benar-benar ingin menikah, dia harus keluarkan uang. Nah, bukti dia tulus dengan wanita tersebut untuk menikahinya, dia keluarkan harta. Tapi kalau orang yang enggak tulus itu, dia mau yang free ongkir, free, yang gratis-gratis saja. Makanya pacaran itu dusta aja, cuma mau gratisan aja itu. Naudzubillah, nggak mau dia nikahi. Kalau memang dia tulus, dia nikahi, tidak tinggal keluarkan mahar, apa susahnya? Daripada jalan setiap pekan habis 100.000, coba kumpulkan tiap pekan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, udah 400.000 sebulan. Janjikan setahun berapa itu? 400.000 sebulan, berarti 10 bulan saja udah 4 juta. 4.800.000 1 tahun. 2 tahun, ya sudah, janjikan 2 tahun, Dek. 2 tahun. Ya, ketimbang kita jalan tiap pekan, mending tunggu 2 tahun. Ini bukti dia jujur, bukti dia gentle. 2 tahun, Dek, ya. Tunggu abang di pelaminan. Ya salam, langsung nikah sudah halal. Nggak cukup 1, yang kedua lagi. Nggak cukup 2, 3, masih ada 1 lagi, 4. Seperti itu baru mantap. Ini pacaran gonta-ganti sana sini, enak dia. Wanita muslimah akhirnya habis yang masih murni, belum disentuh siapapun. Gara-gara antum ini, naudzubillah. Antum ya, semoga enggak ya. Orang baik kok kelas 12 ini, masya Allah. Tayyib, itulah kenapa as-sadaq dinamakan sadaqan, untuk membuktikan bahwa kejujurannya menikahi wanita tersebut. Wa yusamma aidan, dan nama lainnya juga adalah al-mahar. Mahar nama lainnya. An-nihlah juga nama lainnya. Seperti dalam ayat wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Nihlah, al-mahar, nihlah. Mahar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan, aisaruhunna mahran.
mu'natan. Mu'nah salah satu namanya. Mungkin belum dimasukkan di sini, boleh ditambahkan mu'nah juga salah satu namanya. Mahar, nihlah, uqr juga nama-nama dari shadaqah. Masyru'iyatu, pensyariatannya. Al-aslu fi masyru'iyati shadaq al-kitab wa sunnah wal ijma' kama sayati bayanuhu fil kalam ala hukmi shadaq. Ya. Asal dari pensyariatan mahar ini, shadaq ini berdasarkan dari kitab yaitu Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama. Kama sayati bayanuhu fil kalam ala hukmi shadaq, sebagaimana akan datang penjelasannya ketika pembahasan tentang hukum as-shadaq. Masuklah kita ke hukum shadaq. Jadi masyru'iyatuh sudah kita bahas, kemudian ta'rifuh juga sudah kita bahas, kemudian kita masuk ke hukum shadaq. Hukum dari as-shadaq ini apa? Yajib, langsung hukumnya sudah tahu. Yajibu ala zawji daf'ul mali bimujarradi tamamil aqdi wa la yajuzu isqatuhu. Wajib bagi suami untuk mengeluarkan harta hanya karena sebab selesainya akad, ya. Selesainya akad maka wajib bagi suami untuk mengeluarkan harta. Wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh dibatalkan, maksudnya tidak boleh ditahan, tidak boleh dibatalkan, maksudnya karena sudah nikah dia, memang dia janjinya akan membayar mahar sekian, setelah akad sah dia dengan istrinya, nggak usah lah bayar ya dek, kita aja ini, nggak usah bayar maharnya, nggak boleh. La yajuzu isqatuhu, nggak boleh dijatuhkan, maksudnya apa? Dibatalkan. Wa ala hadza wa dalla ala hadza qauluhu ta'ala, berdasarkan dan dalil atas ini adalah firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa saduqatihinna nihla, dan berikanlah wanita-wanita tersebut mahar mereka. Berikan, atu fi'il amr, berikanlah. Wa qauluhu ta'ala famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariidha. Maka selama kalian bersenang-senang dari mereka, maka berikanlah mereka maharnya, kewajiban, fariidatan, kewajiban. An-Nisa 24. Perhatikan. An-Nisa 24. Naam. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya atau maharnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Ya. Karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Naam. Wa qauluhu ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariid. Tidak mengapa bagi kalian jika kalian mentalak perempuan-perempuan itu sebelum kalian sentuh atau kalian berikan mereka maharnya. Fariidah. Wa hadithu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, jadi yang tadi ayat-ayat Al-Qur'an bentuk kewajiban mengeluarkan mahar, wajibnya bagi seorang laki suami mengeluarkan mahar untuk istrinya, dan juga sekarang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, ia berkata atatimra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, inni wahabtu nafsi lillahi wa li rasuli, aku memberikan diriku untuk Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya datang wanita ke hadapan Rasulullah mengatakan, saya berikan diri saya kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dia ingin dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal mali fin nisa'i min haja, aku tidak butuh kepada wanita, aku belum butuh kepada wanita, sekarang ini enggak butuh maksudnya. Faqala rajul zawijniha, maka ada laki-laki yang bersama Rasulullah ketika itu, Rasulullah nikahkan saja saya dengan fulana itu, nikahkan saja saya dengan wanita tersebut.
Qal a'tiha thawban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri dia pakaian. Kata Nabi langsung, beri dia pakaian sebagai bentuk mahar, seperti itu. Nabi perintahkan orang itu untuk memberikan pakaian sebagai bentuk mahar. Wa hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara za'faran, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada tubuh Abdurrahman bin Auf, salah satu anggota tubuhnya, ada bekas za'faran, ya. Bahasa kita yang kita sering dengar saffron, ini za'faran. Za'faran ia memang dia warnanya agak ke oren-orenan atau kemerah-merahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mahyam, artinya apa? Masya'nuka wa ma'amruh. Kenapa ini? Kok ada bekas ini nih? Bekas za'faran ini, safran. Faqala ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjawab, wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Faqala ma asdaqtaha. Nabi katakan, apa yang telah engkau berikan kepadanya sebagai bentuk mahar? Qal waznu nawatin min zahab. Waznu nawatin min zahab. Seberat biji nawah dari emas, ya. Biji nawah, ini kurang tahu biji apa ini. Yang penting dia dalam bentuk emas, seberat itu dia berikan maharnya. Perhatikan, Abdurrahman bin Auf menikah, yang ditanyakan oleh Rasulullah, mahar, apakah engkau telah memberikannya mahar? Mahar apa yang telah engkau berikan? Waznu nawatin min dhahab. Faqal barakallahu lak. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendoakannya, barakallahu lak, aulim walau bisyah. Buatlah walimah meskipun hanya dengan satu kambing saja. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyyati sadaq fi nikah, dan kaum muslimin sepakat berijma' seluruhnya tentang pensyariatan mahar di dalam pernikahan. Ya salam. Seperti itulah pembahasan, pengertian serta pensyariatan dan hukum dari as-sadaq, itu mahar. Tayyib, semoga jelas apa yang kita pelajari. Setelahnya Ustaz ingatkan kepada antum semuanya agar mempersiapkan diri untuk UTS. Kalau bisa pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari itu diringkas biar gampang ingatnya. Jadi nggak ada kendala dalam UTS. Begitu pula nanti untuk ujian akhir kelas 12 nggak ada UTS, katanya ulangan. Nah, persiapkan untuk ulangan. Tayyib. Semoga bisa dipahami, dan besok kalau nikah usahakan dikeluarkan maharnya, ya. Jangan mau enak aja. Ketimbang mengeluarkan duit buat pacaran, ketimbang untuk benerin motor atau custom motor, maka mending dikumpulkan untuk mahar si wanita yang dicari-cari itu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.